Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali bersama saya Dian Muhammad Rusalam, tuan rumah podcast Samanah. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu luar biasa, spesial sekali, karena Ketua Yayasan Al-Mu'awanah Tasikmalaya, Pak Salim Al-Ijli, Magister Teknik, hari ini berkenan hadir untuk saya tanya-tanya, untuk saya kepoin, dan tentunya kita nanti akan ngobrol lebih banyak lagi bersama beliau. Sebelumnya, silakan Pak perkenalkan terlebih dahulu. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih undangannya dari podcast Samanah. Saya alhamdulillah diamanahi nama Salim Al-Ijli untuk jabatan alhamdulillah dari 2015 diamanahi menjadi ketua pengurus Yayasan Al-Mu'awanah Tasikmalaya. Kalau riwayat pendidikan sendiri, yang saya tahu Bapak ini lama menghabiskan pendidikan, pertama di S1 itu waktu itu di Banten kalau tidak salah. Kemudian pasca sarjananya yang saya tahu di Bandung kalau tidak salah. Oh iya. Saya wong deso juga. Ya sekolah di sini dari RA ya. Kalau dulu itu TK. Kemudian SD, kemudian MTS, kemudian pas MTS itu dulu minta ke bapak mau ke sekolah yang agak sedikit menantang gitu. Jadi dulu itu masuk ke SMA 1 Singaparna, yang sekarang lebih dikenal SMA Kokol. Kokol ya. Itu sampai 2005. Kemudian masuk perguruan tinggi itu sebenarnya saya pilihan pertama pada saat tes masuk perguruan tinggi itu adalah ke Bandung, ke ITB. Cuma masuknya pilihan yang kedua, yaitu ke Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu di Banten, tepatnya di Cilegon, dekat PT Krakatau Steel. Selepas dari sana cita-cita tidak selesai gitu ya, karena mau masuk ke ITB. Akhirnya S2-nya dengan tergopoh-gopoh ikut tes, alhamdulillah dengan persiapan 1 tahun bisa masuk ITB dan lulus di waktu yang tepat. Gitu. Kalau dulu S1-nya ngambil jurusan apa Pak? S1-nya itu dulu jurusan teknik industri. Teknik industri. Dan S2-nya juga sama, teknik industri. Jadi sekarang itu berarti gelar yang didapat itu ST dan MT. Oh iya. ST sarjana teknik dan MT Magister Teknik. Kemudian yang saya tahu Bapak ini kan katanya salah satu dosen juga di salah satu kampus kenamaan di Tasikmalaya. Sekarang masih? Masih. Dan dulu juga saya sebenarnya pas kuliah di ITB juga ikut ngajar di kampus di Bandung, dan juga pada saat yang bersamaan juga di Tasikmalaya begitu, sehingga sekalian pulang ngajar di kampus di Tasikmalaya di salah satu kampus swasta. Kalau menurut saya sih kuliah itu ataupun ijazah itu ya hanya sebagai tanda orang itu ngikutin sekolah gitu. Bukan tanda orang yang berijazah itu dia berpikir. Tidak semua yang ikut sekolah ataupun kuliah itu berpikir. Bahkan kan ada mahasiswa yang saya bina sekarang itu, loh Pak, ternyata saya ini udah mau wisuda ya. Jadi dia nggak sadar. Kayak orang mau sholat gitu, pada saat udah sholat, loh udah salam aja ini. Nah, jadi nggak ingat bahwa dia itu pernah sekolah gitu. Jadi di sekolahnya itu nggak berpikir. Baik Pak, kita ngobrol santai saja hari ini. Tentunya obrolan kita kali ini erat kaitannya dengan Yayasan Al-Mu'awanah Tasikmalaya. Kebetulan nih, saya ini juga selain diamanahi jadi host di podcast Samanah, tuan rumahnya podcast Samanah di SMK Al-Mu'awanah, saya juga dibebani untuk menjadi wakil kesiswaan dan tentunya diamanahi untuk menjadi tim penerimaan peserta didik baru di SMK Al-Mu'awanah, tepatnya di bawah naungan Yayasan Al-Mu'awanah yang Bapak pimpin. Nih,
secara menyeluruh bagaimana nih PPDB siswa ataupun santri baru di tahun 2001-2022 ini Pak? Secara umum ini itu kan kita dipaksa untuk mempunyai adaptif yang baik gitu pada saat terjadinya pandemi. Masih banyak dari sekolah-sekolah yang ada di SMK, di MTS, pondok pesantren, MI ataupun Kober PAUD yang daya adaptifnya untuk perekrutan siswa baru itu kesulitan. Karena yang sebelumnya itu mereka datang ke sekolah, kita menggunakan alat peraga ke sekolah-sekolah, kita sosialisasi di sekolah-sekolah. Sekarang dipaksa untuk sosialisasi di rumah saja. Sehingga penggunaan media sosial, kemudian penggunaan beberapa fitur yang kita bisa pakai sebenarnya untuk menyampaikan pesan terkait dengan program, ini banyak yang tersendat. Secara keseluruhan emang tahun ini ada penurunan dari tahun yang sebelumnya dari perekrutan siswa baru di Al-Mu'awanah. Tapi saya melihat bahwa ini bukan hanya terjadi di kita, ini terjadi hampir di seluruh sekolah ternyata. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu sekolah yang cepat adaptif perubahan-perubahan dunia ini, sehingga kedepannya untuk menyampaikan program-program PSB ataupun program-program sekolah ini bisa matang lagi, sehingga jauh-jauh hari sudah tersampaikan kepada publik, begitu. Kemudian gini loh Pak, karena saya bukan bapak ya, jadi ada di antara salah satu peserta didik di kami, ingin sekali rasanya ada obrolan santai dengan bapak itu. Sebetulnya banyak sekali anak-anak yang kayaknya kalau bapak masuk ke kelas itu mereka sangat menginginkan hal itu. Nah, ini mumpung momennya tepat, tidak banyak di siswa-siswi di kami ataupun di bawah naungan Yayasan Al-Mu'awanah yang tahu sebetulnya bagaimana visi misi Yayasan Al-Mu'awanah Tasikmalaya ini. Jadi saya mohon penjelasannya. Baik, jadi justru saya melihat podcast ini merupakan ruang kelas buat saya. Benar. Harapannya ini juga menjadi salah satu media untuk bisa menyapa seluruh siswa dari tingkatan PAUD, RA sampai tingkatan SMK. Kami sampaikan selamat datang kepada seluruh siswa yang baru ke Al-Mu'awanah. Disinilah tempat untuk menempa ilmu dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk visi dan misi sebenarnya kalau dalam bahasa yang tertulis ini bagus sekali gitu. Cuma penyampaian visi dan misi ini justru harus banyak dan diulang-ulang di podcast justru. Supaya sampai ke mereka gitu. Karena keterbatasan waktu seperti yang disampaikan tadi dan juga ruang, kita perlu media yang lebih efektif untuk menyampaikannya. Untuk visi ya, yayasan itu mempunyai visi untuk mencerdaskan, menterampilkan, untuk taat, mandiri, jujur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kepedulian, nilai-nilai amanah dalam rangka mewujudkan masyarakat modern yang islami. Sehingga penuh dengan karakteristik kenabian sebenarnya yang menjadi visi dari Yayasan Al-Mu'awanah menyelenggarakan berbagai macam pendidikan. Adapun misinya khusus dalam bidang pendidikan, jadi dari yayasan itu terus berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Sehingga setiap tahun kita mengadakan evaluasi tahunan untuk guru dan juga ada pembinaan guru gitu. Bahkan ada penandatanganan fakta integritas. Kalau seandainya guru itu tidak mentaati apa yang menjadi harapan kita bersama, maka kami meminta kepada guru yang bersangkutan untuk memperbaiki diri. Berikutnya, mengoptimalisasikan proses KBM di kelas dan juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengasah motorik gitu ya setiap anak didik ataupun santri dan siswa.
Dan yang terakhir adalah perbaikan berkelanjutan dari tata kelola kelembagaan. Baik itu tata kelola keuangan, tata kelola manajerial, dan jaminan mutu. Harapan kita bahwa kita menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan ini bisa menjadi solusi dan alternatif untuk masyarakat sekitar dan juga masyarakat publik yang lebih luas. Begitu kira-kira. Kalau bicara filosofi nih, filosofi dasar YAT atau filosofi dasar Yayasan Al-Mawanah Tasikmalaya ini seperti apa, Pak? Wah, ini sebenarnya mendasarnya. Ini dan penting ini untuk disampaikan. Bahwa sesungguhnya tidak semua orang juga tahu nih, karena emang terbatas media komunikasi sebelumnya. Ini kesempatan bagus. Secara umum filosofi dasar ini yang dikembangkan di Al-Muawanah itu ada 3. Yang pertama adalah nilai, yang kedua adalah hukum atau peraturan, dan yang ketiga itu adalah ekonomi atau kesejahteraan. Kita bicara nilai ini. Nilai ini menjadi pondasi dasar, sehingga sebenarnya tidak ada kompromi kalau ada pelanggaran nilai. Yang pertama adalah nilai moral. Kita sebenarnya tegas sekali gitu, dengan pelanggaran-pelanggaran moral. Baik guru, baik asatid, baik pimpinan lembaga, baik siswa, ataupun siapapun yang terlibat dalam aktivitas akademika Al-Muawanah, pada saat itu ada pelanggaran moral terbukti meyakinkan, maka kita eksekusi. Yang kedua, nilai etika. Ini juga menjadi penting, prioritas yang kedua dari nilai. Sehingga harus ada tuh, guru itu digugu dan ditiru. Iya. Yang paling utama itu dari akhlaknya, dari etika. Dan yang terakhir itu adalah nilai akademik. Jadi saya berpesan kepada semua siswa, semua santri, kita itu belajar di Al-Muawanah bukan mencari nilai, tapi mempotret kejujuran, sehingga nilai akademik yang Anda dapat itu adalah merupakan cermin yang jujur gitu, mengukur diri Anda. Oleh karenanya, pelanggaran-pelanggaran terkait dengan nilai akademik, etika, dan moral ini menjadi konsen di Al-Muawanah. Itu sebagai pilar pertama gitu dari nilai. Yang berikutnya yaitu terkait dengan hukum. Jadi kerangka aturan yang ada di Al-Muawanah ini berjenjang sebenarnya. Ada aturan dasar ya. Aturan dasar itu ada di ADART dan peraturan yayasan. Kemudian ada di peraturan lembaga. Jadi lembaga itu berhak untuk menentukan peraturan. Dan yang terakhir itu adalah peraturan untuk siswa ataupun panitia. Contoh misalnya panitia menyelenggarakan kegiatan berkemah, maka sekolah dan panitia itu wajib menggunakan aturan yang itu dilegitimasi oleh kepala sekolah dan juga ketua panitia. Sehingga semua yang terjadi ini dalam rangka untuk mendisiplinkan semua orang, semua perilaku yang ada di lembaga Al-Muawanah. Dan yang ketiga ya, terkait dengan ekonomi atau kesejahteraan. Sebenarnya baru tahun-tahun ini kita mulai konsen ke bidang ini. Sehingga didorong lembaga-lembaga seperti misalnya sekarang SMK ya. Ini salah satu misi utamanya kan menjadi SMK pencetak wirausaha. SPW ya. Alhamdulillah tahun ini kita dapat SPW ya dari kementerian dan dari Direktorat PSMK. Ini juga menjadi salah satu mimpi kita bahwa lembaga Al-Muawanah itu nanti bukan hanya bisa mensejahterakan guru-guru karyawan dari perputaran keuangan sosial kelembagaan, tapi juga dari keuangan komersial perusahaan-perusahaan kita. Sehingga peningkatan kesejahteraan guru, kesejahteraan stakeholder gitu yang ada di Al-Muawanah ini benar-benar bisa diaktualisasikan di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan lah tidak jauh lagi gitu, masa-masa itu.
Begitu. Kalau sekarang Pak gini loh, kalau bicara cita-cita, rencana ke depan yayasan ini mau dibuat apa? Ya, kalau bicara cita-cita, ini sebenarnya merupakan berbicara gambar besar gitu, dari Al-Mu'awanah ke depan. Kalau saya sih membayangkan bahwa Al-Mu'awanah ke depan ini menjadi sebuah kapal induk yang di sana ada aktivitas pendidikan dari mulai pendidikan dini gitu ya sampai perguruan tinggi. Kemudian ada aktivitas ekonomi di mana di sana ada aktivitas koperasi, ada aktivitas PT, ada aktivitas CP yang itu bisa berkontribusi baik dana CSR-nya ataupun profit perusahaannya kepada kelembagaan sosial yang ada di Al-Mu'awanah, baik itu kelembagaan pendidikan ataupun kelembagaan keagamaan begitu. Dan yang terakhir, kita kan sebagai lembaga harus dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar, sehingga jadi sentra untuk peningkatan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Ada kegiatan-kegiatan untuk santunan misalnya, ataupun untuk pelatihan, ataupun untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya membantu masyarakat atau UMKM begitu. Dan kegiatan keagamaan justru menjadi ruhnya di Al-Mu'awanah itu sebenarnya. Sehingga ada kegiatan di kepesantrenan ataupun di kedekaeman. Ini harapannya menjadi model gitu untuk sekitar. Ya, untuk tahun-tahun ini misalnya Sekup desa, kita jadi role model untuk desa Sukanegara. Berikutnya kecamatan, kita menjadi role model untuk kecamatan, untuk kabupaten, dan berikutnya sampai kita masuk kepada go internasional. Mimpi ini sebenarnya merupakan salah satu mimpi bersama. Cuma dalam implementasi di lapangannya ini banyak yang kesulitan karena ada kapasitas gitu yang bisa nanti untuk mengaktualisasikan dan juga mengeksekusi di lapangan. Yang ini sekarang tahun 2021 ya 2022. Alhamdulillah kita menyepakati dengan seluruh lembaga untuk masuk kepada tahap perubahan yang lain, untuk masuk kepada gambar tadi, yaitu ada mesin manajerial yang kita bentuk. Kita membuat direktorat, ada direktorat kepesantrenan, ada direktorat pendidikan. Dan itu nanti akan menjadi mesin penggerakan seluruh kelembagaan yang ada di Al-Mu'awanah. Dan yang terakhir, yang kedua ya, kita menyepakati nih tahun ini untuk mensentralisasikan pengelolaan keuangan di Bank Mini Al-Mu'awanah. Nah, Bank Alma ini harus dipandang sebagai sebuah entitas bisnis pembiayaan ataupun bisnis perbankan yang harus ditopang oleh semua pihak, sehingga kita bisa melihat transparansi keuangan dari seluruh lembaga dan juga kita bisa memberikan sebuah bagi hasil gitu dari sisi keuangan secara keseluruhan dalam tahunan, dalam periode tahunan. Saya kira pada saat kita bisa memenuhi transparansi dalam bidang keuangan, kita siap untuk menjadi besar. Karena yang menjadi masalah itu pada saat ada manajemen tertutup, khususnya dalam bidang keuangan. Saling sangka, saling tuding, saling mencurigai. Padahal kan sebenarnya itu jarang dikemukakan tuh kalau masalah keuangan. Dan juga agak fobia gitu, baik guru nanyain honor lu berapa gitu, enggak kan? Ataupun misalnya orang tua digaji sabaraha, enggak kan? Gitu. Cuma pada saat misalnya itu tidak diatur sedemikian rupa, jadi keadilannya itu tidak bisa kita jamin, sehingga chaos bidang keuangan itu yang membuat lembaga itu kerdil. Karena para pihak itu tidak merasa saya menjadi bagian untuk mendorong perubahan. Tapi kalau misalnya ini kita kelola dengan baik, ini merupakan pondasi
untuk terbang lebih tinggi, untuk melesat lebih cepat. Sebenarnya potensi kita ada, cuma karena masih banyak dihantui oleh jangan-jangan, arah-arah kemah dan seterusnya, ini membuat kepala kita itu tidak legowo gitu. Padahal hati dan kepala itu harus menyatu untuk masuk kepada visi dan misi yang lebih besar. Justru bukan hanya untuk kesejahteraan pribadi sebenarnya, tapi untuk memberikan manfaat lebih besar untuk masyarakat. Demikian. Kalau bicara planning nih Pak, kalau bicara planning, kita bicara planning. Ini rencana yayasan untuk lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan yayasan ke depan dalam hal untuk mengikuti perkembangan zaman sehingga kita bisa bersaing dengan lembaga lain ataupun yayasan lain. Terlalu banyak sih planning, tapi yang paling dekat begini. Kita akan bantu semaksimal mungkin semua lembaga yang ada di Al-Mu'awanah itu untuk terus belajar. Karena ada salah satu filsuf Tiongkok yang bilang begini. Kalau belajar tidak berpikir itu sia-sia. Masuk ke kelas tapi nggak berpikir gitu, ngikutin aja. Tahu-taunya udah kelas 3 aja nih, udah kelas 12 aja. Itu sia-sia karena seperti tadi, ijazah itu bukan tanda orang berpikir. Dia bilang kalau belajar tanpa berpikir itu sia-sia. Tapi kalau berpikir tanpa belajar itu berbahaya. Jadi ini untuk pimpinan-pimpinan lembaga misalnya, untuk guru-guru yang ada di Al-Mu'awanah. Kita itu berpikir kan mengajarkan, kita itu berpikir kan untuk mengelola lembaga, untuk memajukan lembaga. Tapi dari tahun ke tahun monoton aja gitu. Artinya tidak ada pembelajaran kan? Itu berbahaya. Kenapa disebut berbahaya? Karena perubahan itu terus berlanjut, lembaga lain terus improve, memperbaiki diri, yayasan lain terus improve, memperbaiki diri. Kita stagnan terus di sana, jalan di tempat gitu. Melakukan rutinitas. Akhirnya kita itu selesai menjadi bangkrut lah, ataupun tidak dipercaya oleh masyarakat. Makanya untuk para pelajar yang lagi belajar harus berpikir, untuk para pemimpin yang lagi berpikir atau para guru yang berpikir memberikan pelajaran kepada anak, mengelola lembaga juga harus belajar. Artinya setiap tahun harus ada peningkatan. Mana yang baru, mana yang harus dilakukan, mana yang jelek, mana yang harus ditinggalkan. Jadi ini sebenarnya pesan Nabi ataupun pesan Al-Quran yang harus kita implementasikan, bahwa hari ini itu harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Itu hadis ya. Begitu. Jadi quotes-nya, belajar tanpa berpikir itu sia-sia. Tapi berpikir tanpa belajar itu berbahaya. Demikian. Terakhir nih, 29 Juli 2018 itu tepatnya almarhumah Abah Haji, saya manggilnya Abah Haji Ijli, panggilan sapaan saya ke beliau, meninggalkan kita semua. Dan tepat beberapa minggu yang lalu kita memperingati haul almarhum almarhumah. Nih, secara pribadi ataupun secara kelembagaan tentang kegiatan haul kemarin yang kita laksanakan, apa yang ingin disampaikan kepada lembaga khususnya, umumnya bagi masyarakat sekitar tentang kegiatan haul Abah kemarin? Udah 3 tahun sebenarnya beliau meninggalkan kita semua. Kita sebagai generasi dan kader berikutnya yang melanjutkan perjuangan beliau, berharap bahwa apa yang sudah beliau lakukan terus kita bisa kembangkan lebih baik.
Kalau berbicara tentang pesan sih, apa yang disampaikan kemarin dalam hal yang ketiga, pesan kita tetap sama, bahwa pesannya itu adalah mentradisikan berwakaf. Apa yang selalu dilakukan oleh beliau? Sebenarnya kalau misalnya kita menjadi para pihak gitu ya, kita bisa melihat bahwa ada orang yang berbicara hatur nuhun, tapi ada juga bagian orang yang menyampaikan hatur lumayan. Dulu itu beliau tidak memenuhi seluruh kebutuhan dari pesantren, dari sekolah, tapi selalu berkontribusi. Istilahnya itu hatur lumayan. Sehingga pesannya sebenarnya kita harus menjadi pribadi-pribadi yang harus menjadi donatur, berkontribusi sedikit atau besar, ikut andil atau banyak, ikut andil dengan apapun gitu, dengan hartanya, dengan waktunya, tenaga, dengan ilmunya, dengan tenaganya. Sehingga Al-Mu'awanah ini didirikan oleh kontribusi, dan ini bukan hanya beliau yang berkontribusi, banyak masyarakat desa Sukanegara juga ikut berkontribusi. Makanya pesan untuk guru, pesan untuk siswa, marilah kita jadikan Al-Mu'awanah ini sebagai wadah ladang amal. Berkontribusilah di sana. Inilah tempat yang paling barokah untuk amal soleh. Begitu. Baik, terima kasih. Hari ini spesial sekali karena beliau di tengah kesibukannya menyempatkan hadir di podcast Amanah, dan tentunya harapan saya secara pribadi dan juga tim podcast Amanah minimal 1 bulan sekali bisa berkunjung ke podcast Amanah untuk obrolan santai kita berikutnya. Baik, terima kasih. Insya Allah kita agendakan, kita banyak tema-tema hot yang perlu kita bahas dan juga kita sampaikan, sosialisasikan kepada semua pihak. Mudah-mudahan stakeholder dari beberapa daerah, dari beberapa kota, dari beberapa negara juga melihat ini dan berkontribusi. Terima kasih. Oke guys, terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa kembali di obrolan-obrolan kita berikutnya. Dan saya Dian Muhammad Nursalam, tuan rumah podcast Amanah, menyampaikan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.